Seorang mahasiswi keperawatan nampaknya hamil oleh sang pacar yang ternyata tukang bangunan dan ternyata suami orang. Kini jadi masalah karena ternyata sang lelaki bernama Yatimin ini tak mau bertanggung jawab kepada sang mahasiswa yang bernama Pipit. Seorang wanita bernama Pipit yang juga mahasiswi keperawatan di Jombang, Jawa Timur, tiba-tiba menyadari kalau dirinya tengah hamil 4 minggu tak datang bulan. Pipit pun akhirnya menghubungi sang pacar Yatimin yang sudah lama berpacaran dengan dirinya 6 tahun bersama. Bahkan dari saat itu Pipit masih SMP. Pipit dengan Yatimin sendiri berbeda 8 tahun. Mereka berkenalan gara-gara telepon nyasar hingga akhirnya bertemu dan berpacaran. Selama ini Pipit dan Yatimin berpacaran, dirinya tahu kalau Yatimin ternyata suami orang, punya istri dan anak. Sudah termakan rayuan Yatimin dan janji-janji Yatimin, ternyata Pipit sendiri berharap kalau Yatimin suatu hari nanti bisa menikahi dirinya apapun yang terjadi. Pipit mahasiswi keperawatan ini pun yakin kalau suatu hari bisa membangun rumah tangga dengan Yatimin kalau Yatimin meninggalkan keluarganya. Yatimin sendiri adalah seorang tukang bangunan yang punya keluarga dan dirinya nampak tak peduli dengan status yang sudah berkeluarga namun tetap masih berpacaran dengan seorang mahasiswa bernama Pipit dan mendapatkan keuntungan dari Pipit. Meski dengan kondisi keuangan yang pas-pasan untuk keluarganya karena dirinya hanya berprofesi sebagai tukang bangunan, dirinya pun masih tetap kerap gatal kepada wanita-wanita di luaran. Saat dirinya berkenalan dengan Pipit pun dirinya menyebutkan di awal kalau dirinya adalah seorang bujangan. Namun lama-lama akhirnya ketahuan oleh Pipit, Yatimin punya keluarga. Bukannya meninggalkan Yatimin, Pipit malah ingin makin memiliki Yatimin. Setelah menjalani perselingkuhan 6 bulan dan sering melakukan hubungan suami istri, kini dengan alasan Pipit memang tengah hamil 4 minggu, meminta pertanggungjawaban dari Yatimin. Yatimin yang memang mulai panik ternyata perselingkuhannya berbuntut masalah. Meski sang istri tak mengetahui tentang hubungan ini, namun nampaknya Pipit mengancam Yatimin kalau tak menikahinya, Pipit bisa saja ke rumah Yatimin untuk memberitahu sang istri. Yatimin tak ingin ini terjadi hingga akhirnya meminta Pipit berjanjian dengan dirinya, meminta Pipit datang ke kotanya untuk bertemu dan membicarakan permasalahan ini. Akhirnya pasangan ini pun berjanjian di stasiun Nganjuk. Tanpa Pipit sadari, Yatimin ternyata membawa senjata tajam di jaketnya dengan tujuan kalau Yatimin memang ingin menghabisi Pipit. Tak pernah berniat untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan Pipit apalagi menikahi Pipit, Yatimin mengambil jalan pintas untuk melenyapkan Pipit yang mengancam dirinya akan melaporkan kepada sang istri. Akhirnya pun mereka bertemu di terminal, akhirnya pun mereka berboncengan ke suatu tempat. Bahkan saat itu Yatimin pun yang masih ingin bermesraan dengan Pipit membawa Pipit ke hutan jati. Di sana Pipit dengan Yatimin masih melakukan hubungan suami istri. Tak lama mereka pun membicarakan permasalahan kehamilan. Saat Pipit lengah, Yatimin langsung mengeluarkan senjata tajam menikam Pipit beberapa kali, mencekik Pipit bahkan menganiaya Pipit hingga akhirnya tak bernyawa. Saat Pipit meregang nyawanya, Yatimin tak lama mengambil semua barang-barang berharga Pipit dan meninggalkan Pipit begitu saja di hutan tersebut. Yatimin sendiri pun pulang ke rumah mertuanya, bahkan Yatimin sempat mandi dan membuang bajunya. Yatimin bertingkah seperti tak ada terjadi apa-apa dan menjalani kehidupan seperti biasanya di rumah mertua kepada anak dan istrinya. Tanpa Yatimin sadari, beberapa hari kemudian ada seorang warga yang menemukan jasad dari Pipit, langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan langsung saja Pipit pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi korban. Setelah identifikasi korban lewat sidik jari dan ternyata jasad tersebut adalah jasad Pipit, pihak dari kepolisian pun langsung mengabari keluarga. Menurut pihak keluarga, memang beberapa hari lalu Pipit menyebutkan akan pulang, namun tiba-tiba tak jadi. Pipit hanya mengabari keluarga lewat WhatsApp. Tak ada kabar lagi dari Pipit. Pihak keluarga berpikiran kalau Pipit sibuk kuliah, namun ternyata tiba-tiba ada kabar dari pihak kepolisian menyebutkan Pipit ditemukan sudah tak bernyawa. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini dengan menyelusuri sosial media Pipit, sinyal handphone Pipit, dan keterangan sahabat-sahabat Pipit. Sahabat Pipit mengungkapkan kalau ternyata Pipit memang berencana bertemu dengan sang pacar Yatimin yang berada di luar kota. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun memburu Yatimin, pacar dari Pipit, dan diketahui kalau Pipit memang tengah mengandung. Sontak saja pihak yang berwajib pun langsung mencurigai pacar Pipit yaitu Yatimin yang diketahui sudah punya keluarga. Yatimin sendiri diamankan di rumah mertuanya di depan istri dan anaknya. Saat itu Yatimin akhirnya mengakui kalau dirinya adalah pelakunya. Dengan motif panik karena ternyata wanita selingkuhannya hamil dan minta dinikahi.
Diamankannya Yatimin setelah dilakukan penyelidikan akhirnya menjalani beberapa kali persidangan dan Yatimin pun divonis 18 tahun penjara. Keluarga dari Pipit mengaku kaget, sudah lama tak bertemu Pipit dipikir kuliah dengan baik, namun ternyata Pipit malah berpacaran dengan suami orang, mengandung bahkan kini dihabisi lelaki yang dicintainya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus berikutnya.